Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membahas latihan soal fluida statis ya untuk kuliah fisika dasar 1. Baik, kita mulai dari soal yang nomor 1. Berapakah tekanan hidrostatis di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut? Dengan massa jenis air laut diberikan ini 1024 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita tahu kalau tekanan hidrostatis itu anggaplah ini permukaan laut, terus di sini kedalaman sebesar 10 meter kedalamannya. Nah, untuk mengetahui tekanan di 10 meter, maka rumusnya adalah tekanan di permukaan plus rho GH. Oke. Nah, P0 di sini ada tekanan dari di atas permukaan laut, misalnya 1 atmosfer, atau 1 atmosfer itu sama dengan 101.325 Pascal. Nah, ya. Nah, berarti di sini P0-nya kita udah dapat, rho ada dapat, G dan H-nya ada. Jadi kita tinggal masukkan di sini 101.325 Pascal plus rho itu adalah 1024 kg per meter kubik kali G itu 10 meter per sekon kuadrat kali H kedalamannya adalah 10 meter. Oke, coret jadi meter saja di sini. Nah, ini sama dengan Pascal juga ya. Oke, habis itu, atau kita nggak perlu kayak gini, nggak perlu dicoretnya semacam itu untuk mengetahui dia bentuknya Pascal atau tidak. Kita akan pakai di sini ya. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat ini adalah Newton, kan? Ini Newton. Kemudian ini coret, yang di sini jadi pangkat 2. Berarti kan ini Newton per meter persegi sama dengan Pascal ya. Satuannya udah betul, Pascal. Jadi di sini adalah 101.325 Pascal plus 102.400 Pascal gitu ya. 102.400 Pascal. Jadi di sini saya akan punya totalnya sama dengan 203.725 Pascal. Nah, ini berarti 203.725 Pascal. Nah, sama dengan berapa ATM? Berapa ATM kita akan bagi dengan untuk menjadi ATM sama dengan 203.725 dibagi 101.325 Pascal gitu ya. Ini sama dengan ATM-nya. Nah, ini tandanya sama dengan sekian ATM. Nah, kita hitung pakai kalkulator. Ya sekitar 2 ATM ya berarti ya. Cuman komanya kita ingin tahu komanya. 203.725 dibagi 101.325 sama dengan 2,01 Pascal. ATM, 2,01 atmosfer ya. Ini adalah 2,01. Baik, berikutnya nomor 2. Perhatikan gambar di bawah. Jika massa jenis minyak goreng adalah ini 0,92 gram per cm kubik dan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, maka tekanan di permukaan air adalah berapa Pascal dan tekanan di dasar air adalah berapa Pascal. Nah, tekanan di permukaan air itu akan berarti yang atas nih, yang sebelah sini. Berarti saya ingin tahu berapa P di sini. Ini P-nya berapa? P di 5 meter. Ini 5 cm, sorry. Dan yang terakhir adalah tekanan di dasar air. Dasar air berarti di sini. Berarti di P 15 cm ya. Nah, kita hitung satu-satu. P di 5 cm itu sama dengan P0 plus rho GH gitu ya. Ya, jadi ini sama dengan P0 itu adalah 101.325
325 Pascal plus rho GH. Rho minyak goreng ini adalah 0,92 gram per cm kubik. 0,92 gram per cm kubik kali G-nya itu adalah, G-nya anggap 10 meter per sekon ya, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita mau jadikan ke cm, maka di sini adalah 1000 cm per sekon kuadrat ya, kali 10 pangkat 3 cm per sekon kuadrat. Sebenarnya ini pilihan ya, Anda mau jadikan ini ke SI boleh, atau yang ini yang dijadikan CGS boleh, tapi nanti hasil akhirnya diubah ke SI semua gitu ya. Kalikan kedalaman sama dengan 5 cm. Oke. Nah, di sini kita hitung dulu aja, nanti baru terakhir kita jadikan ke kilogram. Tapi kalau mau kita jadikan ke langsung kita SI aja ya, biar menghitungnya lebih mudah. Kalau kita mau jadikan SI, ini sama dengan 920 kg per meter kubik gitu. Jadi ini kita langsung jadikan SI saja supaya mudah menghitungnya. 920 kg per meter kubik kali percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat kali hanya 5 kali 10 pangkat min 2 meter, itu aja. Nah, ini udah Pascal otomatis ya. Nah, di sini kita bisa hitung menggunakan kalkulator ya. Di sini 10 sama 10 pangkat min 2 itu jadi 10 pangkat min 1 ya. Jadi 0,5 kali 920 jadi 460 ya. Jadi sama dengan 101,325 Pascal plus 0,5 kali 460 Pascal ya. Jadinya sama dengan di sini berarti sama dengan, kita jumlahkan aja, 101,785 Pascal. Nah, ini adalah tekanan di permukaan air. Kemudian berikutnya kita akan menghitung tekanan di dasar air di P 15 cm, itu sama dengan P di 5 cm yang kita sudah hitung di atas plus rho GH air, rho GH untuk yang air ya. Jadi di sini sama dengan 101.785 Pascal plus rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik kali G-nya 10 meter per sekon kuadrat kali hanya itu 10 cm, 0,1 meter itu ya, 0,1 meter. Berarti 0,1 sama 10 ini kan jadinya 1. Berarti di sini nambahnya berapa? Nambahnya adalah 1000 ya, 1000 Pascal. Jadi ini totalnya sama dengan 102,785 Pascal. Nah, itu ya. Jadi yang di sini adalah 101,785. Yang di sini adalah 102,785 Pascal. Tuh. Oke, berikutnya kita akan bahas nomor 3. Sebuah kubus mentega dengan sisi 2 cm dimasukkan ke dalam segelas air. Jika massa jenis dari mentega adalah 856 kg per meter kubik, maka berapa persen volume mentega yang akan tercelup dalam air? Atau kedalaman kubus mentega yang tercelup dalam air sama dengan berapa sentimeter ya. Jadi yang ditanyakan adalah persen volume, yang satu adalah kedalaman kubus mentega. Oke. Nah, kedalaman. Nah, sekarang kita bisa hitung di sini. Nah, kita tahu ketika kita membahas tentang hukum Archimedes, bahwasanya kalau ada suatu benda dia mengapung gitu kan,
sekian persen kan tercelup dalam air, ya. Nah, di sini dia itu artinya kalau tadi volume air yang dipindahkan itu sama dengan volume air yang tercelup, ya. Nah, ketika dia mengapung berarti gaya berat itu diimbangi oleh gaya apung, ya. Sehingga gaya beratnya itu adalah massa kali gravitasi, massa benda kali gravitasi, dan gaya apung itu adalah massa air yang dipindahkan dikalikan dengan gravitasi juga, kan gitu ya. Nah, dari sini gravitasinya sama, coret. Massa benda itu adalah massa jenis benda kali volume benda, dengan massa air yang dipindahkan itu adalah massa jenis air dikalikan dengan volume benda yang tercelup, kan gitu, volume yang saya arsir di situ. Nah, dari sini kalau untuk mengetahui berapa persen volume mentega yang tercelup, maka itu sama dengan volume benda yang tercelup itu sama dengan rho B dibagi dengan rho A dikalikan dengan volume benda, gitu ya. Nah, volume benda total gitu ya. Jadi di sini sama dengan, kita bandingkan aja rho-nya ya. Jadi kalau mentega itu 856 kg per meter kubik dibagi dengan 1000, kalau air ya, rho airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik, kan gitu ya, 1, 2, 3. Berarti ini kan sama dengan apa namanya, volume benda yang tercelup itu sama dengan 0,856 dari volume benda totalnya atau volume mentega totalnya, yang artinya sama dengan volume mentega yang tercelup, mentega gitu ya, tercelup itu sama dengan 85,6% dari volume mentega yang totalnya ya. Jadi yang tercelup itu adalah 85,6%. Kemudian atau sama dengan berapa sih kedalaman kubus mentega yang tercelup ya. Nah, volume mentega yang tercelup ini kan kita bisa berangkat dari sini ya. Volume mentega yang tercelup itu sama dengan 85,6% volume mentega. Nah, volume dari mentega atau gini, volume mentega yang tercelup itu kan kalau kita gambarkan misalnya blok mentega gitu ya. Blok mentega kita misalnya tercelup di sini dia. Berarti yang tercelup itu kan, volume yang tercelup itu kan sama dengan apa? Sama dengan sisi kali tinggi yang tercelup gitu ya, tinggi. Berarti kan di sini sama dengan volume mentega yang tercelup itu adalah sisi kuadrat kali tinggi atau kedalaman yang tercelup itu. Sedang ini sama dengan 0,856 dari volume mentega totalnya adalah sisi pangkat 3 kan kubus ya. Sehingga kedalaman yang tercelup T itu sama dengan ini S-nya bisa dicoret. 0,856 S sama dengan 0,856 dari sisinya adalah 2 cm gitu. Nah, kita hitung aja pakai kalkulator. 0,856 kali 2 1,712 cm. 1,712 cm. Jadi ini 1,712. Tuh. Oke, berikutnya yang nomor 4. Sebuah benda memiliki volume 4 cm kubik dan massa 3,4 gram. Melayang ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida. Massa jenis fluida tersebut adalah, untuk benda melayang itu artinya apa? Massa jenis benda sama dengan massa jenis dari fluidanya, kan gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah massa jenis fluida ya. Berarti massa jenis fluida ya kita tinggal hitung massa jenis dari bendanya. Berarti di sini massa benda dibagi dengan volume benda sama dengan massa bendanya adalah 3,4 gram dibagi dengan 4 cm kubik gitu ya. Ini sama dengan hitung aja pakai kalkulator. 3,4 bagi 4 sama 0,85 ya.
Ini sama dengan 0,85 gram per centimeter kubik. Kalau mau dijadikan SI, kilogram per meter kubik, tinggal kali 1000. Sama dengan 850 kilogram per meter kubik. Ini jadinya 850. Oke. Nah, berikutnya. Ini soal yang terakhir untuk latihan soal fluida statis. Sebuah benda tenggelam dalam air yang massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Jika benda tersebut tenggelam dengan percepatan A 2 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis benda adalah berapa gram per centimeter kubik. Nah, ini kita bisa lihat dari catatan yang perkuliahan ketika benda tenggelam ya. Kita coba cek di catatannya itu. Coba kita cek di sini. Bukan ini. Nah, di sini. Oh, bukan juga. Sebentar, kita cari di mana catatannya kemarin untuk benda yang tenggelam. Ini. Oh, bukan juga. Atau kita turunkan aja di sini langsung. Jadi kalau benda tenggelam, takutnya nggak sampai ya. Di sini nomor 5. Untuk benda tenggelam kemarin gimana situasinya? Jadi ini syarat benda tenggelamnya adalah fluidanya itu tidak memberikan gaya gesek kepada fluida, jadi pada benda yang tenggelam. Jadi ini kita anggap gesekan. Satu-satunya gaya yang dia berikan hanya gaya apung. Jadi misalkan di sini W, ke atas itu adalah gaya apung, ya kan? Tapi dia totalnya dia punya sehingga punya percepatan ke bawah kan, sehingga sigma F sama dengan massa benda kali percepatan benda ke bawah. Nah, F-nya sendiri itu apa? F-nya itu adalah W dikurangi gaya apung sama dengan massa benda dikali percepatan. W-nya sendiri itu adalah massa benda kali G, dan gaya apungnya itu adalah massa benda massa air yang di massa fluida gitu ya, massa air. Di sini kan karena tenggelamnya dalam air, massa air dikali dengan volume benda, dikali dengan percepatan gravitasi, massa air yang dipindahkan dikali percepatan gravitasi sama dengan massa benda dikali A. Ya, di sini kan yang ditanyakan sebuah benda tenggelam dalam air, massa jenisnya sekian. Ini air ya, benda-benda air 1 gram per centimeter kubik. Jika benda tersebut tenggelam dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, massa jenis bendanya itu berapa? Jadi asumsinya di sini adalah fluida tidak memberikan gaya gesekan atau fluida ideal. Nah, di sini kita pakai pendekatan bahwasanya massa benda itu adalah rho benda kali volume benda kali G dikurangi massa air yang dipindahkan itu adalah rho air kali volume benda, karena bendanya tercelup seluruhnya dalam air, maka volumenya sama dengan volume benda kali G sama dengan massa rho benda volume benda dikali A, itu ya. Nah, di sini yang mau kita hitung itu adalah massa jenis benda ya, rho B. Berarti kita bisa pindah ruas, rho B volume B kali G dikurangi rho B volume B kali A sama dengan rho A volume B kali G. Nah, di sini volumenya itu kita bisa, karena sama volumenya kita bisa coret ya, karena kedua sisi sama-sama punya faktor volume benda, sehingga sisanya saya punya rho benda, di sini gravitasi min A sama dengan rho air kali gravitasi. Itu ya. Jadi di sini saya dapatkan rho benda itu sama dengan rho air dibagi dengan rho, atau gini, gaya percepatan gravitasi per gravitasi kurangi percepatan kali rho air. Itu ya.
Maka sama dengan di sini gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, semuanya udah meter per sekon kuadrat kan ya, jadi tinggal 10 kurangi 2 kali rho airnya itu adalah 1 gram per sentimeter kubik, atau sama dengan rho benda itu sama dengan 10 per 8 kali 1 gram per sentimeter kubik, atau sama dengan ya 10 dibagi 8 ya, 10 bagi 8, 1, 8, 20, ini 2, 16, 40, 1,25 ya, 1,25 gram per sentimeter kubik. Jadi di sini hasilnya adalah 1,25 gram per sentimeter kubik. Ya, ini soal terakhir untuk latihan soal fluida statis. Kita akan bertemu di pembahasan soal yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.